Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan dan kemurahan yang kita terima pada pagi hari ini. Dan sebelum kita akan melakukan kegiatan dan aktivitas kita akan mendengarkan sedikit renungan yang akan kami bagikan pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk setiap penyertaan kebaikan yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami. Kami boleh beristirahat dan kami boleh bangun pagi dalam keadaan baik, keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Dan bila mana saat ini ketika kami akan mulai segala kegiatan dan aktivitas kami, Tuhan berkatilah hamba-Mu ini. Biarlah saat ini ketika kami akan mulai, kami akan mendengarkan sedikit akan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu ini karena kami mohon dan berdoa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah di Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Judul renungan pada pagi hari ini, saya beri judul Sopo Nandur Bakal Ngunduh. Yang artinya di dalam bahasa Indonesia adalah siapa yang menanam, dia akan menuai hasilnya. Pepatah ini mengajarkan bahwa perbuatan baik akan menghasilkan kebaikan dan perbuatan buruk akan menghasilkan keburukan juga. Pepatah ini juga mengajarkan hukum sebab akibat, di mana usaha atau perbuatan baik akan membawa hasil yang baik, sedangkan perbuatan buruk akan membawa akibat yang tidak baik pula. Dan kata-kata ini bisa menjadi kepastian, keyakinan, dan harapan bagi para petani. Ketika seorang mau menanam, mempersiapkan segala sesuatunya, petani memiliki keyakinan, ketika saya mau menanam, pasti saya akan menuai hasilnya apa yang saya tanam. Entah itu banyak atau sedikit, yang akan dituai. Dan mana ada ya, orang yang tidak menanam akan menuai atau mendapat hasilnya. Pertanyaannya, apakah seperti demikian? Di dalam Yosua 24 ayat 13, firman Tuhan berbunyi, "Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya." Sepertinya di dalam ayat ini mengatakan bertolak belakang dengan sopo nandur bakal ngunduh. Siapa yang menanam dia akan menuai hasilnya. Enak banget ya, bangsa Israel, umat Tuhan waktu itu tidak bersusah-susah mendapat kota atau tempat yang tidak didirikan dia tempati, mendapat kebun anggur, kebun zaitun yang dia tidak tanami, tetapi dia memakan atau menuai hasilnya. Lalu apa maksud dari ayat ini? Firman Tuhan di dalam Yosua 24 ayat 1 sampai 15, Yosua sedang menceritakan kembali, mengingatkan bagaimana penyertaan yang Tuhan sudah lakukan bagi bangsa Israel, mulai dari zaman nenek moyangnya, Terah ayah Abraham sampai saat itu. Dan Yosua menekankan bahwa semua yang dimiliki umat Israel seperti tanah, kota, kebun, anggur dan kebun zaitun adalah pemberian dari Tuhan. Mereka tidak mengusahakannya sendiri, melainkan memakan hasil dari apa yang Tuhan telah berikan. Ayat ini juga sebagai peringatan agar umat tidak melupakan siapa yang telah memberi mereka segalanya. Akibatnya jika gagal mengingat dan mensyukuri kebaikan Tuhan, bisa mengarah pada kelalaian dan bahkan penyembahan berhala atau meninggalkan Tuhan. Di dalam ayat ini juga menjadi perenungan, aplikasi bagi saudara dan saya. Untuk itu, luangkan waktu untuk mengingat bagaimana Tuhan telah bekerja dalam hidup kita masing-masing. Membawa kita dari satu ke titik yang lain yang lebih baik. Dulunya itu saya seperti ini, sekarang saya seperti ini. Dan mungkin tidak ada harapan
dan sekarang saya sudah menikmati seperti ini. Dari situ kita akan bersyukur atas penyertaan yang Tuhan sudah lakukan. Lalu apakah ayat tersebut masih relevan bagi kita untuk saat ini atau di zaman ini? Atau ayat tersebut bisa menjadi bagian kita saat ini? Jawabannya adalah bisa. Dan jawabannya di ayat berikutnya, Yosua 24 ayat 14 dan 15. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Satu pesan yang boleh kita ambil untuk renungan pagi ini, jangan biarkan tantangan godaan dunia membuat saudara dan saya meninggalkan Tuhan, apapun keadaannya. Dan ingat, kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah lakukan waktu dulu sampai sekarang. Tetaplah setia merenungkan firman-Nya dan beribadahlah kepadanya. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.